Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Selamat pagi Bu Elke. Bu Dian, selamat pagi. Ceria sekali hari ini. Oh iya Selamat dong. pagi Mas Enda. Kan kita mau sekolah minggu online loh Bu Dian. Iya. Nah, Sudah jam 9 kan? Iya. Anak-anaknya sudah siap di sana loh. Betul, Sudah anak-anak siap juga sudah di depan laptop mereka masing-masing, depan HP mereka masing-masing. Yuk, Kita sapa anak-anak dulu ya Bu kita Dian sapa ya. anak-anak dulu. Shalom anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan sekolah minggu online hari Minggu ini Tanggal 21 Februari 2021. Iya, betul Dengan sekali. kita-kita yang cantik-cantik ini ya anak-anak ya, yang sukacita ini. betul sekali. Yuk, Kita biar mau- tambah sukacita Bu Elke, kita mau angkat satu pujian. Betul sekali. Setinggi-tingginya langit. Yuk anak-anak kita bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya, anak-anak boleh duduk lagi. Oke, Bu Elke. Ya. Semakin ceria ya hari ini ya. Anak-anak Tapi juga. kita mau buka dulu Bu Dian dengan doa. Betul Bu Elke. Yuk anak-anak kita mau berdoa. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bu Elke. Mau nggak Bu Elke? Mari anak-anak kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu online di pagi hari ini ya Bapa. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati pembawa firman yang akan membawakan firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa, sehingga boleh memberikan firman yang sungguh membuat kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, kita sudah berdoa. Kita mau Selamat pagi Bu Dian, Bu Elke, Selamat maaf pagi, Bu Liana, Bu Liana. terlambat. Bu Liana. Iya, kita mau sekolah minggu online kan, kita sapa anak-anak dulu ya. Sial. Loh, Bu Liana Bu Liana kamu mau- ngapain sih? Loh, kita mau MC bareng toh? Kan Bu Liana dihubungi katanya. Ini nih Bu Liana kurang memperhatikan apa isinya, dan juga kan kemarin kayaknya Bu Liana sudah berjanji, sudah mau iya siap gitu ya, ternyata malah mengingkari. Bu Liana itu tidak disuruh nge-MC, Nah, terus tapi disuruh menjadi PF, pembawa firman. Nah, Dan itu. lagi Bu Liana, kalau memang Bu Liana mau MC, sini sudah jam berapa? Sudah jam 9 lebih loh ini. Sudah Iya sih, telat, terlambat nggak sih. bertanggung jawab deh Bu Liana ini. ya Bu Liana minta maaf ya anak-anak, karena tadi ada yang harus diselesaikan dulu. Udah, nggak apa-apa, Ya, yuk. sudah nggak apa-apa. Kita mau lanjut lagi aja Bu Elga, sambil kita mau nyiapkan hati kita, Betul. mau mendengarkan
firman Tuhan yang dari Buliana. Ya, Ya, kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian. kubuka Buka Alkitab. Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya ya? Ya, Nah, akan dibawakan firman oleh Bu Liana. Bu Liana sudah siap kan ya firmannya? Oke, siap Bu Elke, Bu Dian. Oke, yuk. Anak-anak siapkan hatinya, juga siapkan Alkitabnya. Mari dengarkan Bu Liana. Oke, shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Ada sukacita ya Bu Elka, Bu Dian ya. Iya, Oh. Tuh, Bu. Ya, lebih-lebih tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan bareng Bu Elke dan Bu Dian. Dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan membaca Alkitab dulu. Dan pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Bu Liana akan minta tolong Bu Dian dan Bu Elke untuk membantu membacanya. Silahkan. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara kamu, perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa hingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan makhluk dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, terima kasih Bu Dian dan Bu Elke. Nah, anak-anak, cerita hari ini akan Bu Liana beri judul Tuhan tak pernah ingkar janji. Dan sebelum Bu Liana bercerita tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab, kita akan melihat tayangan video singkat berikut ini ya. Nanti anak-anak menyimaknya ya, Bu Elke dan Bu Dian juga ya. Oke, ini tayangannya. Nuh membuat bahtera. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Zaman dahulu, sebanyak manusia membuat jahat dan
Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal, dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat, selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Ayat hafalan: jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 16. Nah, dari tayangan itu, coba kira-kira tokoh siapa yang akan Bu Liana ceritakan? Kemudian Bu Elke, tahu nggak? Itu Nuh ya Bu Liana. Ya, betul, Nuh. Yang Bu Dian tahu mungkin? Nuh itu siapa? Ya, Nuh adalah nabi yang diperintahkan Tuhan untuk masuk ke dalam, membuat, ya bukan cuma masuk, tapi membuat perahu. Dan Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, dan Nuh masuk ke dalam bahtera tersebut. Ya, betul anak-anak. Dan dalam Alkitab diceritakan kalau Nuh itu adalah orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dia sangat patuh kepada Tuhan. Di saat banyak orang melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan, tapi Nuh tetap patuh. Dan Tuhan bermaksud untuk memberikan peringatan-peringatan kepada orang-orang itu. Tuhan akan mendatangkan air bah, hujan yang sangat deras. Karena Tuhan sangat mengasihi Nuh dan keluarganya, akhirnya Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Dan pada saat membangun bahtera ini, bukti kepatuhan Nuh itu begitu terlihat. Di antaranya ya, yang pertama pada waktu membuat bahtera, mungkin kalau dipikir secara manusia, nggak ada hujan, panas, terik, nggak ada petir, tiba-tiba Tuhan memerintahkan kamu buat bahtera karena akan ada air bah. Mungkin kurang kerjaan ya kalau kita pikir seperti itu ya. Bagi kita pun kalau misalnya kita mau pergi nih Bu El, kemudian kita mau pergi cuacanya terang, jangan lupa bawa mantel. Naik motor bawa mantel, paling nggak mungkin hujan, ini terang benderang kok. Nah seperti itu. Tapi Nuh tidak melakukan itu. Nuh tetap patuh membangun bahteranya. Dan yang kedua, kepatuhan Nuh bahwa bahtera yang dibangun itu bukan sembarang bahtera anak-anak. Jadi ada syarat yang ditentukan. Nah, syaratnya apa nih? Nih Bu Liana punya lagu. Bu Elka kemudian bantu Bu Liana ya untuk menyanyikannya ya. Nuh membangun bahtera dari kayu gofir, dibuatnya bertingkat dan berpetak-petak. Di atas ada atap agar tak kehujanan, di bawah ada pintu agar mudah masuk. Ayo, ayo, lekas masuk bahtera, cepat-cepat, jangan
sampai terlambat. Nah, di situ ada syaratnya. Kalau bahtera yang dibangun itu dari apa? Dari kayu gofir. Terus dibuatnya harus bertingkat, ada atapnya, berpetak-petak, karena yang masuk bukan cuma Nuh sendiri. Ada binatang ya Bu Iya, Liana ya? betul. Terus ada pintunya agar mudah masuk. Selain itu ada ukuran yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Jadi panjangnya sekitar 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Besar juga itu ya? Iya, kalau Nuh tidak patuh kepada Tuhan, mungkin dia hanya, sudahlah, yang penting aku disuruh buat bahtera, buat saja sejadinya gitu ya. Tapi sekali lagi Nuh tidak melakukan itu, karena Nuh yakin dan percaya Tuhan memberi perintah itu ada maksudnya. Nah, anak-anak, setelah bahtera itu selesai, masuklah Nuh beserta keluarganya. Coba tahu enggak siapa saja itu? Anak, Istrinya Nuh, istrinya, dan 3 anaknya. 3 orang anaknya, dan 3 menantunya 3 menantunya, dan serta binatang-binatang itu sepasang-sepasang ya begitu loh. betul, beberapa binatang piaraan ya sepasang-sepasang. Makanya tadi dibuat berpetak-petak karena buat tempat binatang dan keluarga Nuh. Dan setelah keluarga Nuh masuk, benar anak-anak, Tuhan menepati janjinya mendatangkan hujan yang sangat lebat selama bukan cuma 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari, tapi selama 40 hari lamanya. Lama juga Mungkin ya? iya, kita kalau hujan 1 jam saja, kalau kita mau ada acara sudah menggerutu ya. Hujannya ini kok enggak Enggak terang-terang. Kalau kelamaan juga Ya, banjir Bu betul. Liana. Ya saat itu 40 hari bisa kita bayangkan, lama sekali. Dan Nuh mungkin di dalam ya kira-kira bosan enggak ya? Nuh tidak bosan kayaknya mungkin ya, karena di dalam Nuh Sebulan lebih loh Bu. iya betul, Nuh merawat binatang peliharaannya. Tapi dengan Nuh membuat bahtera itu, Nuh jadi aman dari peringatan Tuhan yang memusnahkan manusia. Setelah 40 hari lamanya, hujan berhenti, dan itu tanda Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan air bah seperti itu lagi. Dan sebagai tanda Tuhan kepada Nuh, Tuhan juga memberikan tanda berupa busur di awan yang disebut pelangi. Nah, dengan pelangi ini, itu bukti Tuhan menepati janji Tuhan kepada Nuh dan kepada semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk kepada kita, karena janji Tuhan itu bukan hanya terjadi pada saat itu, tapi sampai Saat ini ya. sekarang. Iya, dan Tuhan benar-benar menepati janjinya kepada kita, yaitu janji keselamatan. Nah, anak-anak, Tuhan sudah menepati janji kepada kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana penerapan dengan anak-anak? Jadi, mari kita belajar teladan yang sudah diberikan Tuhan. Tuhan sudah berjanji dan Tuhan menepati janjinya itu. Nah, sekarang buat anak-anak misalnya, ayo kita berusaha untuk tidak ingkar janji dan selalu menepati apa yang sudah kita katakan. Misalnya nih, sebagai contoh nih, kalau sekarang belajar nih ya, mama papa mau berangkat kerja sudah pesan, Nang, Duk, nanti kalau mama berangkat jangan lupa ya tugasnya diselesaikan. Siap mah, siap Pak gitu. Tapi begitu mama dan papanya pulang sampai rumah, ternyata tugasnya belum selesai. Terus misalnya ada contoh lagi nih, kalau kita hari Minggu seperti ini nih, kita kan mengikuti sekolah minggu online ya. Dari malam mungkin orang tua sudah mengingatkan, besok pagi ada sekolah minggu online. Jadi sebaiknya bangun pagi, mandi, dan siap jam 9 sudah di depan TV atau laptop atau HP ya.
anak-anak ya siap mah, tapi begitu paginya malah dibangunkan marah-marah. Aku masih ngantuk, ini minggu ya Mbok, Pengen nonton nonton film. TV saja, nggak Ya. usah sekolah minggu online. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya anak-anak. Mari kita belajar untuk selalu melakukan apa yang sudah kita katakan. Jadi kita tidak ingkar janji dan kita selalu memenuhi apa yang sudah menjadi janji kita. Seperti Tuhan Yesus, Tuhan juga tidak ingkar janji. Nah, itu ceritanya Bu Dian, Bu Elke. Ya, berarti kita nggak boleh lagi tidak bertanggung jawab dengan janji kita ya, Iya, Bu betul. Liana ya. Iya. Ya. Ayo anak-anak, kita mulai belajar dari sekarang untuk sekali lagi untuk menepati apa yang sudah kita katakan dan tidak ingkar janji. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh, kan? Anak-anak semua, tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Liana cerita tentang nabimu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita janjikan, Iya. apa yang sudah pernah kita ucapkan. Nek tadinya berjanji mau mengerjakan PR, ini yang sering terjadi di sekolah disuruh mengerjakan PR, ya, di rumah malah dolan, nggak betul, jadi itu mengerjakan. ada Nah, kayak itu gitu. sama aja tidak bertanggung jawab. Jangan seperti itu. Seperti tadi, Bu Liana tadi juga iya, janjinya mau ikut MC jam 9, tapi datangnya malah terlambat. Ya, maaf ya Bu Dian, Bu Elke, nggak Oke diulang deh, oke lagi. Nah sekarang Bu Dian, Bu Elke, Ya. Bu Liana kan sudah cerita nih buat anak-anak. Kalau Bu Liana duluan gimana? Karena Bu Liana masih ada yang harus diselesaikan. Masih ada Mau pelayanan pelayanan di tempat lain, Bu Iya, Liana. betul. Ya, Bu Liana oke lah pamit deh. ya. Oke, terima kasih Bu kasih ya, Bu Liana Liana. buat firmannya. Jangan bosan-bosan kasih firman lagi buat anak-anak besok-besoknya ya Bu Liana ya. Sampai ketemu lagi. Siap, ya. Ya. Dadah anak-anak. Terima kasih Bu Liana. Ya. Oke. Nah, untuk menanggapi firman Tuhan Bu Dian, Yap. kita akan memberikan persembahan. Oke, Ya. kita mau bawa persembahan kita masih dengan cara yang sama, yaitu gimana Bu Elke? Dikumpulkan dalam amplop atau dalam celengan, dan ketika ada pengumuman anak-anak boleh tatap muka sekolah minggu di gereja, silahkan dibawa dan dikumpulkan kepada guru sekolah minggu. Atau bisa juga diberikan kepada orang tua, lalu orang tuanya memberikannya kepada guru sekolah minggu atau titip di gereja dengan catatan amplopnya ditulisi sekolah minggu ya. Oke, sambil Mengiringi Nah, persembahan kita akan membawakan satu pujian di di sini sini aku bawa. Sambil berdiri yuk anak-anak, kita sambil bergerak. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Oke, silakan duduk anak-anak. Kita akan mempersembahkan membawa apa persembahan ini dalam doa yang akan dibawakan oleh Bu Dian sekaligus dengan doa syafaat. Yuk, silakan Mari Bu anak-anak Dian. kita berdoa, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah Engkau berikan bagi kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu menepati janji kami seperti yang Engkau teladankan tersebut. Tuhan, Allah Bapa yang bertata, kami anak-anak-Mu juga memohon kepadamu
Di dalam studi kami, kiranya Engkau berkati kami, biarlah apa yang menjadi pembelajaran kami boleh menjadikan bekal dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami sebagian anak-anak-Mu juga akan mengikuti tes akhir semester, pertengahan semester. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, biarlah apa yang kami kerjakan boleh sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka rezeki di dalam membimbing dan mendidik kami. Tuhan Yesus, kami juga mempersembahkan sebagian dari apa yang Kau berikan bagi kami. Berkati persembahan ini, berkati orang-orang yang mengelolanya, biarlah persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh naikkan doa ini yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kemudian kita sudah di akhir ibadah, tetapi sebelumnya anak-anak kita mau menerima berkat dulu, berkat dari Tuhan melalui Bapak Pendeta. Oke. Yuk, mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Bapak Pendeta. Salam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Setelah anak-anak mengikuti kebaktian, mari sebelum kita akhiri dan melanjutkan aktivitas, kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anakku sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam. Amin. Nah, Iya. kemudian kita sudah selesai ibadah ya, kita tapi masih tetap ingat pesan ya protokol kesehatan. Betul ya Bu Elka. sekali. Meski pandemi masih berlalu, meski vaksin sudah ada, tapi untuk mendistribusikannya, untuk sampai kepada kita itu butuh waktu, butuh perjalanan yang lama. Jadi anak-anak masih ingat ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang sekarang sudah tidak 3 lagi, melainkan menjadi 5. Apa saja itu Bu Elke? yang pertama memakai masker, 2, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. yang ketiga menjaga jarak, 4, menjauhi kerumunan. dan yang kelima mengurangi mobilitas ya. Jadi tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah saja. Ya betul ya, tetap di rumah saja. Oke, Ya. kita akan tutup ibadah hari ini dengan satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Mari anak-anak. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.